Implementasi reformasi ekonomi Tiongkok di tahun 1978 menciptakan banyak lapangan kerja baru dan memicu migrasi massal dari daerah pedesaan ke pusat kota. Pada tahun 1979, hanya 18% penduduk Tiongkok yang tinggal di perkotaan. Namun pada tahun 2011 terjadi pergeseran bersejarah dengan lebih dari separuh warga Tiongkok tinggal di perkotaan. Dan pada tahun 2020, tingkat urbanisasi di Tiongkok telah mencapai 61,4%. Dan dalam beberapa dekade terakhir, pengaruh kota-kota besar di Tiongkok juga telah meningkat secara signifikan. Negara-negara dengan populasi besar cenderung memiliki lebih banyak pusat kota, dan Tiongkok adalah salah satu negara dengan jumlah kota global terbanyak di dunia. Indeks kota global yang dikeluarkan oleh konsultan internasional Kearney setiap tahunnya yang menilai kota-kota di seluruh dunia, pada GCI tahun 2023, Beijing dan Hong Kong masuk dalam 10 teratas mempertahankan posisinya dari tahun sebelumnya. Meningkatnya kota-kota di Tiongkok di kancah global sebagian besar disebabkan oleh tingkat aktivitas bisnis yang signifikan. Sekitar 142 perusahaan di Tiongkok, termasuk di antara 500 perusahaan terbesar di dunia, menurut daftar Fortune Global 500 tahun 2023 yang dirilis pada 1 Agustus tahun kemarin. Produsen mobil Tiongkok BYD meloncat dari peringkat 436 tahun lalu ke peringkat 212 tahun ini, dengan total pendapatan sebesar 63 juta dolar Amerika Serikat. Raksasa pesan antar makanan Meituan juga masuk dalam daftar untuk pertama kalinya di posisi ke-467 dengan total pendapatan 32.699 juta dolar Amerika Serikat. Produsen peralatan listrik yang berbasis di Shenzhen Luxshare dan pembuat baterai CATL juga memulai debutnya dalam daftar tersebut, masing-masing berada di peringkat ke-479 dan 292. Shanghai dan Hong Kong juga memegang posisi penting dalam angkutan laut dan udara global, dengan Hong Kong memimpin dunia dalam proses penawaran umum perdana yang sebagian besar melibatkan perusahaan-perusahaan Tiongkok daratan. Selain pusat kota besar, kota-kota yang sebelumnya kurang dikenal seperti Guangzhou, Hangzhou, Ningbo, dan Suzhou kini telah mengalami pertumbuhan besar dalam pengaruh globalnya. Ini dikarenakan peran penting kota-kota tersebut di pasar Tiongkok dan pasar global. Sebaliknya India, meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang luar biasa selama beberapa dekade terakhir ini, namun indeks pertumbuhan kota-kota global barunya masih jauh di bawah Tiongkok. Selain itu, terdapat penurunan umum dalam peringkat kota-kota di India antara tahun 2015 ke tahun 2020. Sementara kota-kota besar di Tiongkok menarik banyak bisnis-bisnis baru. Secara historis, kota-kota seperti Beijing dan Shanghai merupakan kota yang menonjol, namun dengan kebijakan pemerintah yang kuat telah mendorong pertumbuhan kota-kota lainnya di Tiongkok dan Shenzhen adalah salah satunya. Pada akhir tahun 1970-an, ketika reformasi ekonomi mulai mengakar, pemerintah Tiongkok menetapkan 4 wilayah, Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen sebagai zona ekonomi khusus yang dikenal sebagai KEK. Zona-zona ini diizinkan untuk bereksperimen dengan kebijakan ekonomi yang tidak diizinkan di wilayah lain di Tiongkok, seperti menerima investasi asing langsung dan melonggarkan kontrol harga. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak wilayah pesisir yang diberikan status KEK. Hingga per tahun 2019, Tiongkok telah mendirikan 2.543 KEK atau mencakup hampir setengah dari seluruh KEK dunia, yaitu sebesar 47,2%, dan sebaliknya, India hanya memiliki 373 zona ekonomi khusus. Meskipun kota-kota di Tiongkok secara historis merupakan pusat produksi barang-barang berbiaya rendah, namun dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergeseran seiring dengan berkembangnya kemampuan industri mereka. Banyak kota di Tiongkok kini menjadi tuan rumah bagi produsen produk-produk canggih seperti elektronik, otomotif, dan petrokimia. High-Tech Industrial Park di Shenzhen misalnya merupakan rumah bagi raksasa teknologi Tiongkok dan menjadikan kota ini dijuluki sebagai lembah silikonet Tiongkok. Sejak akhir tahun 1990-an, baik pemerintah pusat maupun kota telah secara aktif menarik perusahaan multinasional untuk meningkatkan kehadiran mereka di kota-kota di Tiongkok. Mereka memperkenalkan insentif seperti pengurangan pajak, subsidi sewa, dan kebijakan preferensial bagi perusahaan internasional yang ingin mendirikan kantor pusat dan kantor regional di Tiongkok daratan. Meskipun Hong Kong dan Singapura tetap populer dalam mengelola bisnis di Asia Pasifik, kota-kota di Tiongkok daratan kini telah menjadi pilihan yang lebih menarik. Pada Maret tahun 2020, Shanghai sendiri menampung 730 kantor pusat regional perusahaan asing, termasuk diantaranya Ford dan General Electric. Di Beijing, Volkswagen mendirikan kantor pusat regional. IBM juga merelokasi kantor pusat pengadaan globalnya ke Shenzhen pada tahun 2006, dan Google membuka kantor ketiganya di Tiongkok pada tahun 2018.
Masuknya aktivitas bisnis ini telah meningkatkan perekonomian kota-kota di Tiongkok secara signifikan. Pada tahun 2019, GRV Shanghai berjumlah 552,3 miliar dolar Amerika Serikat melampaui seluruh GDP Thailand. Demikian pula GRV Beijing yang mencapai 512 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan perekonomian Belgia. Sementara Shenzhen dengan GRV sebesar 389,8 miliar dolar Amerika Serikat, Hong Kong dengan 365,7 miliar dolar Amerika Serikat, dan Guangzhou 342,1 miliar dolar Amerika Serikat melengkapi 5 kota terbesar di Tiongkok berdasarkan output ekonomi. Selain kekuatan ekonomi, kota-kota di Tiongkok kini menjadi pemimpin global dalam inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Indeks Inovasi Global yang memeringkat klaster kota berdasarkan paten dan publikasi ilmiah, 2 dari 5 klaster inovasi sains dan teknologi terbesar di dunia berada di Tiongkok. Penelitian dan pengembangan yang merupakan tulang punggung inovasi sangat terkonsentrasi di beberapa kota di Tiongkok. Per tahun 2019, hanya 3 kota, Beijing, Shanghai, dan Shenzhen yang menyumbang 23% dari total pengeluaran Tiongkok untuk penelitian dan pengembangan. Kota-kota ini juga menunjukkan tingkat intensitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Beijing yang hanya sebesar 6,31% dari GRP, hampir 3 kali lipat rata-rata nasional sebesar 2,23%. Intensitas penelitian dan pengembangan di Shenzhen 2 kali lipat rata-rata nasional, dan di Shanghai sekitar 1,8 kali rata-rata nasional. Tidak mengherankan, kota-kota besar di Tiongkok adalah rumah bagi sebagian besar institusi perguruan tinggi dan menyumbang lebih dari 7% dari total penelitian dan pengembangan di Tiongkok. Tiongkok juga memiliki sederet universitas terbaik di dunia. Salah satunya adalah Universitas Tsinghua dan Universitas Peking. Perguruan-perguruan tinggi ini memainkan peran penting dalam melatih mahasiswa terbaik di Tiongkok, dan banyak di antara mereka kini meniti karir di bidang sains dan teknologi. Perubahan ekonomi dan geopolitik global yang terjadi belakangan ini menimbulkan potensi ancaman terhadap desain kota-kota di Tiongkok, termasuk ketegangan perdagangan yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Selain itu, pertumbuhan populasi yang pesat telah berkontribusi terhadap penderitaan yang dialami kota-kota di Tiongkok. Antara tahun 1990 dan 2015, 3 kota besar dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan populasi yang melebihi 10 juta jiwa berada di Tiongkok, dengan Shenzhen mengalami peningkatan populasi sebesar 1.200%. Tantangan yang timbul dari pesatnya urbanisasi meliputi tingginya harga properti dan biaya hidup akibat meningkatnya kepadatan penduduk. Untuk mengatasi masalah ini dan mendorong pembangunan perkotaan yang lebih seimbang, pemerintah pusat telah menerapkan berbagai langkah. Batasan populasi telah diberlakukan di 2 kota terpadat di Tiongkok, seperti Shanghai dan Beijing. Konsep klaster kota juga telah diterapkan, dengan rencana 5 tahun ke-13 yang menganjurkan pembentukan 19 klaster kota. Setiap klaster terdiri dari hub pusat yang dikelilingi oleh kota-kota satelit yang lebih kecil. Klaster terkenal termasuk delta Sungai Mutiara di selatan, delta Sungai Yangtze di timur, dan wilayah metropolitan Jing-Jingji di utara. Secara kolektif, 19 klaster kota ini diharapkan menjadi tuan rumah bagi 90% kegiatan ekonomi Tiongkok di masa depan. Kesimpulannya, pesatnya kemajuan ekonomi Tiongkok telah memunculkan banyak kota besar, sehingga mendorong pesatnya urbanisasi dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini, Tiongkok tengah menghadapi tugas penting untuk mengubah kota-kota besar tersebut guna mengatasi tantangan sosial dan mengelola masalah yang terkait dengan kelebihan populasi. Jadi bagaimana menurut Anda tentang transformasi kota-kota di Tiongkok yang begitu cepat dibandingkan kota-kota lainnya di dunia? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.